Salah satu daerah yang kita datangi dalam perjalanan ini adalah Mamasa. Di episode-episode sebelumnya, kita lebih banyak menceritakan seputar budayanya. Tapi kalian tahu nggak, kalau Mamasa juga dikenal dengan kopinya, sama seperti Toraja dan Sulawesi pada umumnya. Saya, Salini Rengganis, bersama Eiger dan Toraja Melo, kali ini akan menceritakan pengalaman kami mencicipi kopi asal Sulawesi, tepatnya dari Mamasa. Inilah tentang perjalanan, Suara dari Sulawesi, episode Aroma di Lembah Celebes. Tapi apa kalian tahu kalau kopi dari Sulawesi merupakan salah satu jenis kopi terbaik dari Indonesia? Buktinya, salah satu koperasi petani kopi asal Mamasa pernah menjuarai kontes kopi Specialty Indonesia ke-10 yang diselenggarakan oleh AEKI di Filosofi Kopi Yogyakarta pada tahun 2018. Bahkan dari informasi yang kita dapatkan, kopi asal Mamasa juga sudah diekspor ke beberapa negara. Hebat ya! Kurang rasanya kalau kita tidak membahas kopi Toraja yang sudah melegenda. Kopi dengan rasa dan aroma yang mudah dinikmati oleh banyak orang. Nanti aku akan coba keduanya. Gak cuma coba loh, aku juga akan datangi produsennya. Kali ini aku mendatangi satu toko di Mamasa Kota, tepatnya di Jalan Demarantang. Katanya, ini salah satu produsen kopi Mamasa yang masih underrated. Hidden gem lah kalau kata anak zaman sekarang. Namanya Toko Kopi An Nur. Berkat bantuan teman-teman Toraja Melo, aku bisa bertemu dengan pemiliknya langsung. Yang Arabica sekilo 200. 200 kalau Arabica. Robusta 110. Minimal beli berapa? Minimal beli berapa kilo? Ya tidak menentu. Boleh saya hidup sedikit kok. Ini Arabica ya? Iya. Wangi sekali. Saya ambil yang ini ya Pak. Iya boleh. Robusta itu lebih Ya, kuat. yang Robusta sering orang minum di sini tuh. Ketemu lagi. Mari Pak. Kalau kata anak senja, minum kopi enaknya sambil lihat pemandangan. Ya enggak? Sulawesi, khususnya Mamasa, punya keduanya. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan dengan pemandangan yang rasanya belum pernah kami lihat sebelumnya di daerah manapun. Pemandangan yang sungguh memanjakan mata dengan warna hijau mendominasi, kontur tanah yang unik, ditambah dengan angin yang bertiup. Pas nih untuk tidur siang. Menurut artikel yang kami baca, jalan ini merupakan Jalan Nasional Mamasa dan Toraja atau Jalan Poros Toraja Mamasa. Proses pengerjaannya masih terus berlangsung sampai sekarang. Diketahui jarak dari Mamasa menuju perbatasan Tanah Toraja kurang lebih 60 km. Meskipun sepanjang jalan masih terlihat sangat hijau, kami kok khawatir ya kalau nanti pemandangan ini hilang dan berubah menjadi gedung-gedung tinggi. Sejak mempersiapkan perjalanan ini, kami punya satu permintaan kepada teman-teman Toraja Melo. Kami ingin sekali datang ke tempat ini, tempat yang biasanya kami lihat di Google. Bukit Olon namanya. Sebuah area perbukitan yang disebut sebagai surga tersembunyi di Tanah Toraja. Eits, tapi sekarang kita kenalan dulu dengan Pak Yohan Tangkesalu, sebagai Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk area Toraja. Sebenarnya bisa dibilang bahwa Toraja adalah tempat pariwisata yang most visit dan must visit gitu. Paling banyak didatangi dan mesti didatangi. Kenapa? Karena memang tempat yang indah di Indonesia ada banyak. Dari Sabang sampai Merauke ada banyak. Tetapi yang ada di Toraja ini
tidak ada di tempat lain. Dan uniknya adalah Toraja adalah satu-satunya suku yang masih mempraktekkan budaya yang melakukan upacara adat, baik itu Rembu Solo atau Rembu Tuka, di mana yang masih dipraktekkan. Contohnya di Borobudur, megalitik culture-nya sudah nggak ada, sudah menjadi tempat yang tinggalkan. Macha Picchu sudah tinggalkan. Ada yang mengatakan bahwa Toraja is the only living megalithic culture yang masih dikubur dalam batu, ya, masih budaya batu itu masih dipraktekkan. Menurut saya adalah dengan adanya diferensiasi dan juga mungkin anak-anak muda yang datang kembali dan memberikan sense bahwa traveling itu juga berhubungan dengan kenyamanan. Ada tempat makan yang mumpuni, tempat nginap yang mumpuni untuk semua budget, akan memajukan Toraja untuk menjadi tempat yang ramah, accessible untuk semua market. Semua orang pasti tertarik untuk berpariwisata, berjalan-jalan gitu. Untuk anak-anak mudanya bisa berwisata adalah yang sekarang pasti dengan alam dan dengan kopi. Tidak ada yang lebih nikmat dibandingkan secangkir kopi Toraja langsung di Tanah Toraja. Kami mampir sejenak ke KAA Kopi Toraja milik Bapak Sulaiman Miting yang sudah berdiri sejak tahun 2014. Kopi Toraja merupakan salah satu jenis kopi yang paling mudah ditemukan dimanapun. Kopi ini memiliki salah satu ciri khas, yaitu tingkat keasaman yang lebih rendah, sehingga lebih cocok di lidah kebanyakan orang. Kami sempat diajak berkeliling oleh Bapak Sulaiman, melihat bagaimana kopi Toraja diolah. Arabica tuh ditanamnya di ketinggian ya? Iya, di atas Dibanding 1300. Kalau Robusta ketinggian 600 sudah jadi. Oh gitu. Iya. Kalau Arabica yang paling disukai yang mana Pak? Yang awan, sapan atau? Kalau wanita senang di awan, lembut. Awan. Ya, Oh. kalau yang lembut dan lebih harumnya lebih tinggi itu di Pulu-Pulu. Sedikit fakta yang kami temui tentang kopi Toraja adalah pada era abad ke-16, Toraja dikenal dengan sebutan Tanah Celebes saat masa pendudukan Portugis. Hal ini juga membuat kopi dari Toraja dikenal sebagai kopi Celebes. Tanaman kopi di Toraja dibudidayakan pada ketinggian 700 sampai 2100 meter di atas permukaan laut. Setelah tadi ceritanya sempat tertunda, ini dia Bukit Olon yang dikenal juga sebagai Bukit Teletubbies ala Toraja. Tapi ini sih lebih bagus dari Bukit Teletubbies. Kawasan yang hanya dihuni sekitar 30 kepala keluarga ini digunakan warga sebagai tempat peternakan sapi dan kuda serta lahan perkebunan. Aku, tim Eiger maupun tim Toraja Melo yang juga baru-baru ini ke Bukit Olon tidak bisa berkata-kata. Tak henti-hentinya kami dibuat kagum dan berucap syukur dalam hati menjadi manusia yang terpilih untuk hidup di Indonesia. Lantas, nikmat mana lagi yang kau dustakan?